Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Gaby di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengulas kembali materi yang telah kita pelajari di kuartal 4. Masih ingatkah kalian apa saja yang telah kita pelajari? Kita telah belajar tema 7 dan tema 8, yaitu perkembangan teknologi dan Praja Muda Karana. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema yang pertama, perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya lebih tahan lama serta tidak mudah membusuk. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Contoh penggunaan teknologi pangan adalah pada kedelai dan susu sapi. Ayo, masih ingat tidak apa saja yang dapat dihasilkan dari kedelai dan susu sapi? Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan atau teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan primer atau pokok manusia. Pakaian memiliki banyak fungsi untuk manusia, contohnya untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan info tersebut. Alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Berdasarkan perkembangannya, transportasi dibagi menjadi dua, yaitu transportasi tradisional dan transportasi modern. Masih ingat tidak apa saja contoh-contohnya? Tema 8, Praja Muda Karana. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Ia mendapat julukan sebagai Bapak Pandu Dunia. Lambang dari gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Lambang ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Untuk itu, anggota pramuka diharapkan mampu menjadi manusia yang mandiri, kuat, dan cinta tanah air. Tingkatan pada pramuka terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Dalam pramuka terdapat tanda kecakapan umum atau TKU dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang anggota pramuka. Berikut adalah ciri dari lambang TKU dan TKK. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, dan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas dibagi menjadi 4 jenis: rambu perintah, rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu petunjuk. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Ada 8 arah mata angin yang harus kalian ketahui. Apa saja ya?
Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat seperti letak kota, jalan, atau yang lain. Denah dibuat bertujuan untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai tata letak suatu tempat. Inilah rangkuman dari materi yang kita pelajari di kuartal 4. Jangan lupa kalian juga dapat menyimak kembali video-video dari masing-masing subtema. Terima kasih selalu menyimak video Miss Gibi dengan baik. Semoga apa yang Miss Gibi sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar anak-anak, selalu jaga kesehatan dan lakukan yang terbaik.